karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan di hari yang baru dan di bulan yang baru, yaitu dari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Madok moliate mahanusia la salhutna, ai ido di pangido de bata, siap kamu marhite hite Kristus Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua orang psikolog yang bernama Dr. Michel M. Klotz dan Dr. Robert Emmons yang melakukan sebuah penelitian tentang dampak dari mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan manusia. Mereka mengatakan bahwa mengucap syukur memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung, menopang kesehatan manusia. Karena apa? Karena dengan sikap mengucap syukur akan membuat seseorang itu menjadi antusias dalam hidupnya, menjadi optimis dalam hidupnya, dan memiliki energi yang lebih tinggi, energi yang lebih banyak dalam meraih dan melakukan sesuatu. Bahkan dikatakan di situ, orang yang mengucap syukur menurut penelitian kedua psikolog tersebut dinyatakan akan mengalami jarang depresi atau stres, bahkan cenderung kepada sikap yang suka membantu. Juga cenderung orang yang bersyukur itu tidak materialistik. Karena apa? Karena dia merasakan nilai-nilai positif yang baik yang dia rasakan di tengah-tengah hidupnya. Dia tidak hanya melihat sisi yang kurang, tetapi dia melihat sisi yang berbeda dari kehidupannya. Itulah orang-orang yang bersyukur di dalam hidupnya. Orang yang bersyukur akan berjuang, akan berusaha mewujudkan apa yang menjadi kerinduan, harapan dari masing-masing pribadi lepas pribadi. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan mengatakan bahwa mengucap syukur ketika tidak menghadapi tantangan itu adalah sesuatu yang mudah. Tetapi sebaliknya, ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, mengalami kesulitan, kita akan mengatakan bagaimana kita mampu mengucap syukur. Bagaimana kita mampu berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu sesungguhnya bagaimana kita bisa melihat di tengah-tengah kehidupan kita apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan yang patut kita syukuri. Jangan-jangan hal-hal yang biasa yang kita alami, kita hadapi,
seolah-olah itu hanya sebuah rutinitas semata dan tidak melihatnya dari sudut iman, yaitu dari sudut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu mengucap syukur sepertinya mudah, namun faktanya hal itu sulit untuk dilakukan oleh manusia. Seperti yang terjadi, apa yang dialami dan dihadapi oleh Paulus di dalam nats ini. Itu bagaimana dia mengajak jemaat yang ada di Tesalonika untuk mampu mengucap syukur, untuk mampu berterima kasih. Seperti halnya Paulus pada saat itu ketika dia menuliskan dia sedang di dalam penjara. Satu sikap yang kontra dengan kemanusiaan kita, di mana secara umum di dalam kemanusiaan kita, ketika kita mengucap syukur biasanya karena memperoleh sesuatu. Apakah naik jabatan? Apakah anak-anak boleh bekerja? Apakah anak-anak yang sudah dewasa kemudian menikah dan memperoleh keturunan, dan banyak lagi. Itu yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini untuk mengingatkan kita bagaimana kita boleh mampu melihat sisi yang berbeda dalam kehidupan kita. Paulus di tengah-tengah tantangan yang demikian deras dan hebat, tapi dia mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Padahal seperti yang kita tahu, tidak sedikit kesusahan, tidak sedikit tantangan, tidak sedikit kesulitan yang dialami, bahkan silih berganti datang menghampiri kehidupan Paulus hanya oleh karena berita Injil yang dia sampaikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan di tengah-tengah penjara, dia berani mengatakan, mengucap syukurlah di dalam kehidupannya. Dia melihat ada hal yang berbeda dalam hidupnya yang sudah dilakukan oleh Allah, meskipun dia mengalami rintangan yang demikian berat dan sulit. Meskipun dia mengalami kesulitan yang demikian, beban yang luar biasa di dalam hidupnya, tetapi dia mampu mengucap syukur. Oleh karena itu, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita juga sebagai orang yang percaya? Masih mampukah kita ketika kita bangun pagi, kita mengucap syukur, atau yang ada dalam benak kita adanya kesulitan, tantangan, rintangan di tengah-tengah pekerjaan kita? Ketika tiba hari Senin, kita menyebutkan bahwa itu bukanlah Senin anugerah, bukanlah Senin sukacita, tapi Senin beban, atau mungkin hari Selasa, Rabu, Kamis, dan sebagainya, atau kita menyambutnya dengan penuh sukacita dan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita dalam melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan kita. Seorang yang bernama Tan juga menyatakan, hati yang bersyukur dan pujian memberikan kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu. Hati yang bersyukur dan pujian memberikan kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu, bukan dengan hati yang bersungut-sungut. Ketika hati yang bersungut-sungut dalam kehidupan kita, persoalan kecil, persoalan sederhana, kita akan menganggapnya itu sesuatu masalah yang besar, menjadi malapetaka, bencana dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan ucapan syukur, seperti kata Tan tadi, bahwa dengan hati yang bersyukur dan pujian memberikan kekuatan bagi kita untuk mengatasi segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu. Dan kita yakin dan percaya bahwa kita akan dimampukan untuk boleh melewati, melalui semuanya itu dan memenangkan semuanya itu. Karena itu, Paulus tadi mengatakan, mengucap syukurlah
dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal yang mengenakan, yang sesuai di dalam kehidupan kita. Lihatlah sisi yang berbeda di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, rintangan tersebut, bahwa Allah hadir juga di tengah-tengah tantangan dan rintangan tersebut. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.